Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, melanjutkan materi sebelumnya berkaitan tentang fikih jinayah. Jika materi sebelumnya tentang pembunuhan, macam-macam pembunuhan, penganiayaan, nah sekarang masih tentang fikih jinayah, yaitu kita fokus pada pembahasan yaitu tentang kisos ya. Oke, ini poin-poinnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian kisos. Yang kedua, hukum kisos. Yang ketiga yaitu macam-macam kisos. Yang keempat adalah syarat-syarat kisos itu sendiri. Yang kelima, kisos dan hikmahnya. Baik. Yang pertama, pengertian secara bahasa. Oke. Kisos berasal dari kata bahasa Arab ya, kososo yang artinya memotong, atau berasal dari kata ikso yang artinya mengikuti. Nah, ini secara bahasa. Yang kedua yaitu pengertian secara syara. Maaf, ini salah ketik, bukan secara bahasa ya, tapi secara syara ataupun secara terminologi, secara istilah yang kita ikuti, yaitu menurut syara, kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Oke, supaya lebih jelas, yang dimaksud kisos itu adalah sebuah hukuman balasan bagi pelaku pembunuhan. Nah, itu harus seimbang. Artinya jika seorang pembunuh, artinya dia sudah menghilangkan nyawa seseorang, maka dia pun harus kehilangan nyawanya. Itu seimbang. Misalkan seorang telah memotong tangan orang lain, maka tangannya juga harus dipotong. Itu hukum yang sangat adil. Jika keluarganya memaafkan, nah maka ada hukuman yang kedua, yaitu alternatif yang kedua, yaitu membayar diat. Nah, nanti diat juga dibagi lagi. Ada diat mukul lado dan sebagainya. Namun pembahasannya itu nanti fokus pada diat ya. Sekarang kita fokus ke kisos. Oke, selanjutnya yaitu hukum kisos. Oke, ini ruang lingkupnya. Oke, para fuqaha hanya pada tindak pidana dan kejahatan. Oke, artinya hukuman kisos ini berlaku hanya pada tindak pidana. Contohnya ya penganiayaan yang menyebabkan kehilangnya organ tubuh ataupun hilangnya manfaat fungsi dari organ tubuh orang lain. Ya, jika dia membunuh ya balas dengan dibunuh. Jika dia sudah memotong tangannya, dia juga harus dipotong tangannya. Jadi jika dia melukai matanya sampai hingga mengakibatkan matanya buta permanen, ya boleh dilakukan kisos pula. Oke, yang selanjutnya hukum kisos itu ya disyariatkan dalam Islam. Ketentuannya, nah ini dalilnya yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Ini sudah dibahas kemarin ya, materi fikih jinayah yang surat Al-Maidah itu tentang ya sangat-sangat memberikan solusi keadilan di dalam Islam. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam kisos. Oke, kisos yang pertama yaitu tindak pembunuhan. Oke, tindak pembunuhan artinya kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Ingat, macam-macam pembunuhan sudah kita bahas. Nah, kisos yang pertama itu dilakukan pada pelaku pembunuhan sengaja. Ada yang pembunuhan sengaja, serupa sengaja, pembunuhan tidak sengaja. Beda-beda balasan hukuman bagi pelakunya. Oke. Kisos yang kedua yaitu tindak penganiayaan. Nah, ini dikhususkan untuk orang yang melakukan penganiayaan ataupun merusak, melukai fungsi atau menghilangkan anggota badan. Nah, intinya, simpelnya, kisos itu terbagi dua. Yang pertama, tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, tindak penganiayaan. Oke.
Kayak ini syaratnya, syarat-syarat kisos. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara darahnya. Seseorang mukmin yang membunuh orang kafir, orang murtad, atau pezina tidak dikenakan hukuman kisos, tetapi dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hakim. Oke? Atau dengan cara membayar diyat mughaladah. Nah, jika orang mukmin yang membunuh orang kafir, pezina, dia tidak harus dikenakan hukuman kisos, namun bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu membayar diyat mughaladah. Nah, untuk diyat mughaladah ini atau pembahasan diyat nanti kita bahas. Yang kedua yaitu yang kedua yaitu pembunuh sudah balik dan berakal. Nah, jika masih anak-anak dan belum berakal, belum tamyiz ya, belum berakal, tidak bisa dikenakan hukuman kisos. Oke, yang ketiga yaitu pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Nah, tidak wajib dikisos. Nah, bagi bapak yang membunuh anaknya, misalkan seorang bapak membunuh anaknya, nah tidak dibebankan ataupun tidak terkena hukuman kisos. Beda halnya dengan anak yang membunuh bapaknya, anak tetap terkena kisos. Oke, yang keempat adalah orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Nah, jika dulu ada istilah Islam dengan Islam, merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, ya, hamba sahaya jika dulu. Nah, ketentuan yang terakhir yaitu kisos dilakukan dalam hal yang sama. Nah, jiwa dengan jiwa artinya jika dia pembunuh artinya menghilangkan jiwa, maka jiwa seorang pun harus dibunuh juga. Jika anggota badan, ya anggota badannya harus dihilangkan. Balik lagi pada poin macam-macam kisos ini. Jika pelaku pembunuhan, ya maka kisosnya ya dibunuh lagi. Jika penganiayaan, ya apa yang dirusak ataupun yang dihilangkan dari anggota tubuh itu. Oke, pembunuhan oleh massa. Bagaimana syarat-syaratnya? Ya harus tetap dikisos. Misalkan satu orang dibunuh oleh 4 orang. Nah, yang 4 orang ini harus kena kisos juga. Oke. Kisos anggota badan sama, berlandaskan pada Quran Surat Al-Maidah ayat 45, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Nah, sama saja, artinya sebenar-benar seimbang. Mungkin hukuman ini akan memberikan dampak efek jera pada pelaku pembunuhan ataupun penganiayaan. Bukan mungkin, pasti akan memberikan efek jera pada pelaku tindak pembunuhan dan penganiayaan. Oke, selanjutnya hikmahnya yang pertama, dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Nah, dengan adanya kisos, keadilan keadilan harus ditegakkan. Oke, untuk tugasnya adalah berikan pendapat kalian kenapa di Indonesia tidak menggunakan hukum Islam ataupun fikih jinayah tentang kisos ini, melainkan dengan adanya hukum pidana saja, artinya dipidanakan di penjara, bukan dikisos lagi seperti pada fikih jinayah ini. Alasannya seperti apa? Kemukakan pendapat kalian. Oke, yang kedua hikmahnya sebagai penggugur dosa. Yang ketiga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban, sangat jelas. Selanjutnya dapat mencegah pertentangan dan permusuhan. Nah, ini hikmah-hikmahnya.
Nah, mungkin untuk materi kisos ini dicukupkan saja, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.